Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayyidatul Mufaridat. Dalam video ini saya kembali akan menjelaskan tugas program saya dengan menggunakan metode session. Untuk beberapa program yang akan saya jelaskan yaitu tampilan from login, menu halaman yang dibuat untuk tiap level user, yaitu saya menggunakan level admin dan operator. Yang terakhir, cara untuk logout. Sebelum ke penjelasan coding program, hal yang harus disiapkan seperti biasa yaitu menyalakan exam kita, kemudian membuat database dan tabel di MySQL. Kebetulan saya menggunakan database dari tugas praktikum sebelumnya, yaitu database nilai PPBB yang di dalamnya terdapat tabel nilai. Fungsi database ini digunakan untuk menampilkan menu halaman untuk admin. Setelah semua sudah disiapkan, lanjut ke penjelasan coding. Untuk program ini saya menggunakan bahasa HTML, CSS, dan PHP. Untuk tahapan yang pertama, kita buat program from login terlebih dahulu. Untuk tampilannya saya menggunakan dua style CSS yang digunakan untuk membedakan tampilan login dan menu. Untuk login saya menggunakan style 1. Lanjut ke bagian body, metode yang digunakan yaitu post dengan action login at php. Action ini berfungsi untuk tindakan dari sistem tersebut akan dieksekusi kemana. Lanjut ke bagian file login action, fungsi session start digunakan untuk memulai session. Agar dapat membedakan tiap level user, di sini saya menggunakan dua variabel, yaitu username dan password dengan nama Ida sebagai admin dan Lydia sebagai operator. Session di sini untuk menyimpan informasi pengguna jika berhasil login. Jika semua kondisi di atas tidak terpenuhi atau saat menginputkan user selain Ida atau Lydia, akan mengeluarkan pop-up maaf login gagal. Kemudian kita ke source code logout, karena di dalam login pasti ada logout. Untuk bagian if is set as session digunakan jika kondisi suatu variabel sudah di-set, maka variabel akan dihapus atau dibatalkan. Jika berhasil, akan keluar pop-up Anda sudah berhasil logout, kemudian kembali ke halaman login untuk melakukan login kembali. Apabila from login dan logout selesai dibuat, kita buat desain CSS-nya agar tampilan from login lebih bagus. Berikut codingannya. Sekarang pindah ke tampilan menu atau halaman tiap user. Yang pertama kita buat file indexnya sebagai tampilan utama. Untuk stylenya saya menggunakan style 2. Kemudian ke bagian body terdapat kelas sidebar yang digunakan untuk elemen menu atau navigasi agar dapat menuju ke halaman tertentu. Untuk menu tiap level kita bedakan. Jika admin terdapat halaman home, profil, data nilai mahasiswa, dan logout. Sedangkan jika operator hanya bisa menampilkan halaman home, profil, dan logout. Perlu diingat agar halaman yang sudah kita buat bisa diakses, jangan lupa kita memasukkan file prosesnya yang saya beri nama halaman.php. Di halaman ini berisi link file tiap halaman yang sudah kita buat. Kemudian kita lanjut ke bagian halaman home. Halaman ini terdapat isi teks yang kita beri variabel untuk memanggil keterangan user siapa yang sudah melakukan login. Di halaman profil juga sama, berisi profil tiap user dengan menggunakan kondisi. Hal ini digunakan agar tiap profil tidak tertukar untuk bagian admin sama operatornya. Next ke bagian halaman data dan nilai mahasiswa, saya codingannya sama persis mengambil di tugas sebelumnya. Jadi saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut tiap fungsi-fungsi. Saya akan memperlihatkan codingannya saja. File ini terdiri dari halaman nilai lihat, halaman nilai mahasiswa, nilai koneksi, aksi, hapus, dan update.
Setelah tiap halaman sudah dibuat, kita masuk ke tahap terakhir, yaitu dengan mendesain CSS-nya. Berikut codingannya. Setelah semua file beberapa program yang sudah dibuat tadi akan saya coba jalankan, yaitu dengan pertama-tama kita mengetikkan localhost _nama folder _nama file login, masuk ke login sebagai admin terlebih dahulu, masukkan user dan password sesuai dengan yang sudah disimpan di codingan sessionnya. Jika berhasil login, akan keluar pop-up login dan masuk ke halaman utamanya. Di dalam halaman utama ini terdapat halaman home. Perhatikan bagian teks pemanggilan variabel sesinya, yaitu di bagian body dan footer. Jika login sebagai admin, maka keluar nama username dan keterangannya. Pindah ke bagian profil. Bagian ini terdapat beberapa profil yang sudah saya inputkan ke codingannya. Lalu kita ke data mahasiswa. Di sini terdapat beberapa data yang sudah saya masukkan sebelumnya dan tersimpan di database. Akan saya coba tambah data login di halaman nilai mahasiswa, yaitu dengan menginputkan NIM, nama, dan nilai. Kemudian tekan icon simpan. Jika berhasil, akan keluar pop-up pemberitahuan dan cek di halaman nilai. Setelah itu saya akan coba update data dengan klik opsi update. Kemudian ubah data. Setelah berhasil diupdate, kita coba hapus. Yang terakhir, kita coba untuk logout, kemudian login kembali sebagai user operator. Untuk tampilan halaman operator, hanya terdapat halaman home, profil, dan logout. Coba kita cek satu persatu isinya. Jika sudah sesuai, kita logout. Coba kita login lagi dengan memasukkan username dan password yang tidak kita simpan di codingan sebelumnya. Klik icon login dan pasti akan keluar pop-up. Coba cek username dan password. Jadi websitenya tidak bisa diakses oleh user lain selain admin Ida dan operator Lydia. Oke, semua program sudah sukses dijalankan. Sekian akhir kata dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.